Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Kembali saya akan menganalisa cryptocurrency ya. Dan sesuai gambaran, BTC akhirnya jebol 80.000 dan peluang besar 70.000 tuh sangat mungkin di minggu depan ya, atau minggu ini lah. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, ini sudah confirm nggak? Sudah konfirmasi. Lihat time frame weekly-nya. Video sebelumnya kan saya bilang kalau di maksimal Senin pagi sudah di bawah 80.000 ya, selesai. Senin pagi dia di 78.000 dan ya downtrend ke bawah. Target turun 70.000. Di situ kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, buy on support atau buy on future, pakai leverage disclaimer ya. Kalau mau pakai leverage, kalau mau di spot ya tunggu di 70.000. Target swingnya kemana? Nggak usah jauh-jauh. Uji lagi kembali 7880 itu 80.000, 78.000 ya, itu aja ya. Dapat 10% di spot lumayan lah ya kalau dikasih 1-2 minggu atau seminggu ke depan. Kalau mau beli nawar 70 sampai ya offset sedikit boleh tuh 68.000 BTC ya. Cenderung ke bawah, udah tunggu di bawah aja. MACD-nya masih dead cross mengarah ke bawah, tajam sudut kemiringan lebih dari 45 derajat ya, itu sudah potensi downtrendnya lebih besar, arah masih akan turun. Gak usah panjang lebar, turun ke bawah. Ada yang nge-short? Kalau saya kemarin nge-short BNB, nge-short, kalau Bapak Ibu lihat waktu video 2 hari yang lalu apa ya, saya semalam ya kalau nggak salah, saya nge-short Solana itu beli di 120, tadi TP-nya di 103 aja ya, udah ya 10 kali dapat hampir 100% tadi ya, lumayan lah ya, karena saya pakai leverage-nya 10 kali. Ya udah saya bungkus aja ya, ya ternyata dia terus turun dan saat ini kalau menurut saya BTC cenderung ke bawah masih ya. Jadi gimana yang nyangkut? Saya mau simpan untuk jangka menengah ya, tambah di 70.000. Kalau jebol lagi tambah lagi. Dilihat skenario terakhir penurunan tuh 50 lagi, 50.000 itu maksimal menurut saya. 50.000, 48.000 ya. Tapi itu time frame-nya lebih lama. Kalau time frame pendek di April, koreksi paling 68 maksimal, terus swing high dulu, naik dulu dia. Peluang besar tetap naik dulu, terus baru mungkin turunnya ya. Jadi jangan takut kalau harga 70.000, 68.000 tuh peluang besar lebih profitnya daripada lossnya. Kalau buy on weakness, buy on support. Disclaimer dianalisa kembali. Untuk BTC itu lanjut BNB. BNB sudah konfirmasi juga ya. Kemarin waktu 2 hari yang lalu saya bilang juga, Bapak Ibu ingat ya, nih time frame 4 jam susah untuk dia menembus 620 kan ya, maksimal dia naik waktu itu di 615, habis itu kempes dan jebol. Lumayan kan, dikasih 10% lebih. Yang nggak short apalagi pakai leverage 10 kali atau 5 kali atau 2 kali. Kalau takut pakai leverage margin besar, Bapak Ibu bisa pakai leverage 1 kali, pakai modal aja. Kebetulan saya pakai leverage-nya 10 kali, lumayan 100%. Saya jualan juga udah ya, namanya psikologis sepertinya juga nggak tahan juga ya. Jadi saya melihat 100% ya saya TP. Jadi kalau ditanya apakah saya pakai sentimen lihat global, enggak, lihat teknikal aja. Dan Bapak Ibu perhatikan nih, teknikalnya sudah terlihat kok di 4 jam tuh. Dia tuh bakalan susah ya, walaupun nggak bisa 100% benar, tapi itu bakalan susah menembus area 610, 620. Dan benar dia sempat rebound ya 2 April minggu lalu ya. Oh ini nih 3 April minggu lalu mau nembus 612, habis itu jebol. Nah itu, jadi kemana arahnya? 500, peluang besar 500. Buy on support. Nah ini kalau Bapak Ibu mau beli 504.90, buy on support. Kita lihat, tunggu aja hari ini, besok atau lusa ya. Tapi kan besok market ISG, Bursa Saham Indonesia itu buka, tapi peluang besar bisa turun lebih 5%, bisa jadi trading halt. Besok tuh open bisa trading halt langsung. Kita lihat apakah menarik. Kalau di eksternal YouTube Borneo Trader itu Bapak Ibu bisa pilih gabung, mau yang trader semi pro ataupun pro trader tuh saya sudah buatkan video kemarin. Ada beberapa saham pilihan yang menarik diperhatikan kalau ada panic selling. Tapi kalau sampai ARB ya itu juga menarik sebenarnya. Apa aja sahamnya bisa pilih gabung ya, di sebelah tanda notifikasi profil Borneo Trader YouTube, pilih yang trader semi pro atau pro trader. Kalau trader semi pro itu
per 2 minggu videonya. Jadi dalam sebulan tuh ada 2 video, awal bulan dan pertengahan bulan. Kalau pro trader itu ada video setiap hari Minggu. Jadi ya kalau minggunya 4 kali, 4 video dalam 1 bulan. Dan di situ akan ada strategi juga bagaimana cara average down saham fundamental bagus atau saham-saham big cap ya, yang pro trader. Kalau Bapak Ibu pengen coba silakan. Kalau yang mau gratis tapi ada syarat ketentuan berlaku, minimal saldo 10 juta dalam bentuk cash ataupun saham yang sudah dibeli di Stockbit, sekuritas Stockbit. Masukkan kode R-nya besar R41778 ya. Setelah join, per tanggal join sampai sebulan ke depan minimal transaksi ada 50 juta beli jual akumulasi ya. Selama sebulan, selama itu mencukupi, memenuhi, Bapak Ibu akan tetap di grup. Kalau enggak ya Bapak Ibu saya akan keluarkan dari grup lagi ya. Bukan cuman syarat punya saldo 10 juta terus nggak trading ya, tetap harus aktif ya, namanya grup ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau diatur harus transaksi minimal 50 juta ataupun lainnya ya, Bapak Ibu bisa masuk grup Swing Trader Borneo Trader, link trade di deskripsi untuk tahu info harganya ya, berbayar silakan. Itu pakai sekuritas lain bisa, terserah Bapak Ibu itu kalau tertarik. Jadi itu aja dulu untuk BNB, tunggu di bawah 504.90. Menarik buy on support. Ada potensi technical rebound. Lanjut ETH USDT akhirnya 1.500 dijebol. Sesuai udah gambaran juga. Kalau ada yang ngebuy, nah itu malah floating loss kan ya. Arah turun masa mau ngebuy, kecuali Bapak Ibu nyicil-nyicil atau trading jangka pendek. Belum saatnya uptrend, belum saatnya bangkit. Kalaupun technical rebound ini ya 1-2 hari ke depan rebound tapi terbatas. Kemana kira-kira ini lanjut turunannya? Kalau pandangan saya ya 1.300, mudah-mudahan di situ ada technical rebound. Antara di 1.400 atau di 1.300 tuh ada potensi technical rebound. Lihat dulu kondisinya ya ETH. Kalau mau cicil sampai 1.300 juga silahkan ya. Kalau yang mau average down coba nawar 1.400 1.300, sabar tunggu. ETH cenderung kemana? Lihat 4 jam ya, ke bawah, masih cenderung ke bawah. 1.500 sudah jebol kan, udah ke bawah dulu. 1.300, 1.350, 1.400 arah ETH. Boleh nggak saya sell sekarang? Belum, nanggung. Kita nggak tahu ada apa, nanti tiba-tiba naik dulu kan sayang. Karena ya ini harga tanggung antara bisa masih turun atau naik. Kalau Bapak Ibu sell waktu itu dia jebol 1.800 itu ya. Kalau Bapak Ibu nonton video saya 2 hari sebelumnya itu ya sell kalau dijebol 1.750. Kalau Bapak Ibu sell dari 1.750, ini time frame 1 jam kita pakai. Nih, saat dia jebol 1.750 nggak ada lagi dia naik ya. Sempat naik tapi tipis. Nih, kalau Bapak Ibu lihat. Nih, tanggal 6 April itu sempat jebol. Low-nya di berapa tuh? 1.735. Ya, Bapak Ibu kan belinya di 1.750. Sempat naik tapi naiknya cuma sampai 1.770 high-nya. Habis itu drop. Ya, kalau Bapak Ibu punya plan itu nggak masalah. Kalaupun harus cut loss, cut loss. Nih, cut loss-nya nggak dalam juga tuh waktu itu tuh. 3%-an di atas 1.800. Sekarang floating profit tuh Bapak Ibu. Ya, 16%. Kalau pakai leverage 1 kali ya 16%. Kalau pakai leverage 2 kali 32%. Tadi itu kalau 10 kali dapat 16%, berarti 160%. Lumayan kan? Ya itu, seperti itu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau cut loss 30,8%. Tinggal hitung risk reward. Bapak Ibu siap nggak? Jadi kalau menurut saya ETH kalau dia naik 1-2 hari ke depan ke 1.650 saya akan short lagi. Tapi kalau turun saya akan buy ya. Hari ini saya dapat 12%, dapat 14% dari Sol. Saya beli di 106, tadi dia sempat naik ke berapa? 105 apa 106 pertengahan itu saya punya, terus naik ke 107, 108 saya jual. Habis itu drop lagi kan tuh. ETH misalnya dia ke 1.300-an, ya saya tarik target mungkin 10-25% aja. Habis itu saya bungkus. Beda cerita saya nge-short. Kenapa? Saya tahu arahnya. Sekarang kalau kita dari bawah nge-buy itu ya technical rebound biasa. Kalau nge-short juga beresiko. Nggak bisa kita lagi mencari yang profit terlalu besar. Kenapa? Sudah salah
momentumnya. Waktu itu kalau Bapak Ibu mau profit besar waktu momentum dia tembus jebol 1750. Itu momentum cari profit besar. Saat ini pendek-pendek aja. Kalau pakai leverage 10 kali ya di 10 sampai bukan 10 ya. Kalau 10 kali cuma 1% ya. Di 20-30% udahlah 2%, 3% profit bungkus. Trading pendek aja. Itu kalau tertarik. Jadi ETH kalau mau average down di 1400-1300 bisa untuk jangka menengah. Kalau mau buy menurut saya 1300-an. Trading pendek kalau pakai leverage 1 kali ya dapat 5%, 6% bungkus saja dulu. Trading pendek lah. Kalau dikasih 1 hari 6% kan lumayan. Itu. Untuk ETH ya lebih cenderung kemana? Masih ke bawah. Lanjut XRP. XRP perkiraan 1800 dijebol. Kalau seperti ini saya tunggu 1500. Nih XRP saya tunggu 1500. Nih bayangin kalau Bapak Ibu yang ngebuy dia di support 2 hari 2 nih. Habis kena cut loss kan. Nih kalau ngebuy di ya support 2 tuh jebol sell. Bahkan video Burnet Trader itu dari bulan lalu itu short naik kena resisten short. Nah saat ini sudah nanggung nih. Kalau ditanya gimana nih boleh gak posisi sell short? Ya sudah nanggung. Sudah ya menurut saya momentumnya salah. Bisa nge-short tapi pendek. Trading pendek lagi. Nggak bisa ya terlalu lebar seperti waktu di sebelumnya ini. Jadi XRP kalau melihat kondisi seperti ini kita lihat time frame 1 hari. Kita hapus dulu gambarannya. 1 harinya sudah terkonfirmasi jebol. Penutupan hari Minggu kemarin dia jebol 2000 udah confirm jebol. Nah, bisa nge-short kalau dia naik ke 2000. Bukan 2000, 2 ya. 2 USDT. Atau melihat histori sebelumnya itu di time frame daily ada pola bisa dibilang inverted head and shoulder, target turun dalam ya, bisa sampai ke 0,5. Keterlaluan sih kalau XRP ke 0,15 ke 0,5. Tapi namanya market apapun bisa. Tren jangka pendek Bapak Ibu jaga di 1,5 1,7 ya, 1,47 1,5 itu mantul. Buy on support, buy on weakness. Tunggu di bawah ya. Ingat XRP kalau nge-buy tunggu di 1,5 1,47. Target kemana? 1,8 sampai 2 aja. Itu ya. Trading pendek aja. Con bungkus. Ibaratnya gitu aja ya. Seperti apa? Seperti ini plannya. 1,5 cut loss-nya di bawah. Ya cut loss-nya di bawah 1,4 bisa lumayan dalam ya, 10%. 8% aja, 1,38 cut loss, 8% ideal dengan reward. Ini posisi beli di spot ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya tetap, kalau saya ngebuy pakai leverage ya. Ngebuy di future. Open posisi buy atau long. Nah lumayan nih, 1,8 nih. 1 kali 2 ya. Risknya 1 kali, rewardnya 2 kali. Ya, lossnya 8%, TP minimal 20%. Ke 1,8 1,83. Bahkan bisa ke 2 ya lumayan. 1 kali 4 ya risk reward. Bisa nggak buy untuk open posisi long? Bisa. Nanti tunggu di 1,5 XRP. Itu lanjut Sol USDT. Akhirnya jebol juga ya. Bapak Ibu kalau lihat story Instagram saya kemarin ya, kemarin kalau Bapak Ibu lihat saya ada open posisi di 121. Ya lumayan lah. Saat ini kalau saya belum berani open posisi sell lagi karena masih di bawah. Mungkin saya sell kalau dia naik dulu 110. Ya, ini kita turunin 100 bukan 120, 118 itu akan jadi resisten. Nah, saya akan short kalau dia naik retest 115, 118. Area atas ini kalau dia naik saya akan sell. Atau kalau dia ke 90 ya, ini 90 atau 88, 87 saya open posisi buy. Di market apa? Spot bisa kalau Bapak Ibu mau. Tapi saya tetap pakai leverage ya di future. Kembali lagi high risk ya. Itu. Kalau Bapak Ibu mau trading dengan dana besar, mau aman, kalaupun nggak pakai stop loss, disclaimer, bisa beli di market spot. Nawar 98
887 beli, stop loss 84 ya. Ya kalau beli di 90 stop loss 84 kan 6% aja, udah cut loss aja. Target kemana? Target 108 ya. Kalau dia turun ada potensi swing atas. Nih catatannya, dia turun dulu Sol USDT-nya ke 80, dia akan ke 106 108 nih. Nah, beda cerita kalau dia naik dulu, nggak sampai bawah nih, tiba-tiba candlenya naik langsung, baru saya sell dari atas. Karena apa? Nggak sell dari 106, takut naikannya terlalu tinggi. Biasanya karakter cryptocurrency itu resisten nanggung nih dilewatin dikit, tapi dia kepentok di yang kuat, habis itu baru turun. Jadi saya tuh lebih memilih nge-shotnya nunggu di atas. Itu atau saya buy kalau dia di 8890 Sol USDT. Sesuai target, Sol jebol 120 ke 100 bahkan dalam 2 hari sampai 97. Lumayan nggak? 20% kalau Bapak Ibu nge-shot dari atas tuh ya. Tapi sama saya juga agak takut-takut juga ya. Ya itulah untuk Sol USDT. Lanjut, ada kemana arahnya, lebih ke bawah 0,5 kalau menurut saya bisa 0,4 nawar, jangan di 0,51, 0,48 tawar bawah lagi, kita tawar bawah. Coba lihat time frame mingguan. Kalau di time frame weekly ini 0,45 0,5 itu area entry untuk ngebuy ya. Kalau Bapak Ibu trading di spot, antri. Kalau mau trading pendek ya, ada USDT di 0,5 cicil sampai 0,45 0,42 buang. Ingat, ada USDT. Time frame 1 hari ya mendukung ya. Beli di 0,5 sampai 0,45, stop loss 0,42. Target profit ke berapa? Minimal 0,56 sampai 0,6. Boleh nge-shot nggak nanti? Nanti kalau dia technical rebound baru nge-shotnya dari atas. Ya kalau dia ke 0,6 itu baru shot dari atas. Saya nggak akan shot di 0,6 nih. Ragu, takut dia cuman kebablasan naik ke atas. Jadi lebih cenderung nge-shot untuk ada open posisi sell Cardano itu 0,6. Tapi saya akan nge-buy ada nanti kalau dia di 0,5 sampai 0,45 ada. Lanjut Shiba turun juga ya. Nah waktu itu juga Bapak Ibu kalau diingat, kalau dia jebol 0,0012 shot ke bawah ya, 0,118 waktu itu saya bilang. Lumayan kan ya, 8% sampai 11% bungkus. Ya udah, kalau mencari di spot ya yang ada nyangkut semua kan. Jadi itu aja dulu untuk Shiba. Coba lihat time frame weekly-nya, karena hari ini nih penutupannya ya, kemarin tuh penutupan bulan cenderung ke bawah, lebih cenderung ke bawah. Bisa sampai berapa? 0,007, bisa sampai 0,007. Jadi kalau ada technical rebound, short dari atas 0,12 lagi, 0,0012 lagi, short lagi dari bawah atas, terus targetnya bisa sampai 0,1, bahkan bisa 0,0007 Shiba ya. Lanjut Dots juga ya akhirnya jebol juga 0,16-nya dan melorot sampai 0,13. Lumayan dalam juga ya, 2 hari bukan ini, coba time frame 1 hari. Nih 2 hari beruntun dia turun 22%. Kalau Bapak Ibu ingat analisa saya waktu itu, jebol 0,16 atau 0,158 short ke bawah. 9 sampai 15% profitnya. Lumayan kan? Ya itu. Kalau takut nge-short pakai leverage, ya pakai modal. Leverage 1 kali itu berarti menggunakan modal. Jadi nggak ada tambah utang atau leverage kalau Bapak Ibu berminat. Karena kalau nge-buy dari minggu lalu, nge-buy nggak profit-profit kan, ya sempat profit pendek aja 5%, habis itu kempes lagi. Yang nge-short yang banyak profit ya. Jadi itu aja dulu. Dots arahnya kemana? Dots ke kemungkinan besar Dots kemana arahnya? 0,115, 0,012 sampai 0,015. Buy di bawah 0,12 sampai 0,115 ya. Ingat itu agak susah ya. Yang penting Bapak Ibu tahu lah, paham lah ya. Ini itu. Jadi itu buy
saatnya buy. Kalau seminggu ke depan cryptocurrency saatnya buy. Buy trading pendek ya, cari 5-10% lah target profit. Ya, kalau yang di spot. Disclaimer analisa kembali. Manta, waduh, Manta makin menguap ya. Bapak Ibu, 2 hari beruntun dia turun 11 sampai 17. 11 sama 7%. Jadi arahnya ke bawah. Kalau Manta ini bisa ngebuy nggak? Jangan deh. Ya, skip aja. Kalau mau ngebuy sekalian nanti di 0,12, 0,1 aja nih. Nah, di sini kita jaga 0,12 sampai 0,1. Di sini jaga. Kalau mau ngebuy, nawar bawah aja sekalian. Mantap. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan sampai ketemu di video cryptocurrency selanjutnya.